Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di channel saya Pendeta Pelimin Ginting. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang menguatkan kita semua, yang berjudul Pembuat Sejarah atau History Maker. Nah, kita belajar dari kehidupan Ruth, ya. Ruth ini seorang yang setia, waktu sudah meninggal suaminya, lalu dia latar belakangnya orang yang belum percaya Tuhan karena dia orang Moab. Tapi karena menikah dengan anaknya Naomi, lalu meninggallah suaminya. Saat itu Naomi tinggal di Moab, lalu Naomi kembali ke Bethlehem. Nah, waktu kembali itu Ruth tetap mengikut mertuanya. Nah, disinilah kita melihat kesetiaannya. Dia berani mengikut mertuanya, padahal dia nggak tahu akan bagaimana nanti hidupnya. Ya, ketika mertuanya suruh kembali ke kampungnya, ke asal usulnya. Nah, dia ada dua menantu Naomi ini, satu lagi Orpa. Waktu itu di perjalanan Orpa kembali ke kampung halamannya. Tapi Ruth ini tidak, padahal mertuanya Naomi berkata, "Sudahlah, itu Orpa dah pulang, kamu pun ikutlah pulang. Ya, apa yang kau harapkan kepadaku? Anakku gak ada lagi. Seandainya pun aku punya anak lagi, masih kecil, gak mungkinlah menikah sama kau," katanya sama menantunya Ruth. Tapi disinilah kita melihat apa jawaban Ruth. Karena sejak dia menikah, Tuhannya Naomi itu, Tuhannya suaminya menjadi Tuhannya, padahal dia tadi orang Moab. Nah, lalu dia berkata kepada mertuanya, dia berkata, "Aku akan ikut." Nah, mungkin waktu itu dia panggil ibu gitu ya. "Aku akan ikut ibu." Dan dia berkata, "Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku." Nah, disinilah kita melihat ya tekadnya Ruth ini untuk tetap setia kepada Tuhan yang sudah dia percayai ya. Nah, jadi puji Tuhan, kita melihat akhirnya kesetiaan Ruth ini, dia ikut sama mertuanya Naomi kembali ke Bethlehem. Dia nggak tahu akan apa terjadi apa dalam hidupnya, dia nggak tahu. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhannya, maka kita melihat akhirnya berubahlah nasibnya. Waktu dia di Bethlehem, dia berkata sama mertuanya, "Aku kerja ya." Lalu dia membantu di ladang. Akhirnya dia bisa bertemu dengan seorang laki-laki namanya Boas, dan akhirnya menikah. Dan dengan menikah itu Boas ini ya orang berada begitu ya, luas ladangnya. Nah, tapi bukan itu yang terpenting, tapi yang terpenting dengan dia menikah dengan Boas ini, maka lahirlah anaknya. Dari anaknya itulah terus keturunan Daud. Nah, jadi dari Daud kan lahir keturunan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa Bapak Ibu, kita perlu mencontoh Ruth di dalam kesetiaannya mengikut Tuhan. Amin. Dia setia mengikut Tuhan di dalam ada masalah, di dalam pergumulan, dia tetap setia mengikut Tuhan, begitu ya. Maka kita melihat akhirnya dari garis keturunannya lahirlah Tuhan Yesus. Jadi mari semua Bapak Ibu ya, percayalah ya, kalau mengikut Tuhan Yesus ini ya, yang penting kita setia ya, taat begitu ya. Nggak perlu kita sampai capek-capek memikirkan apa yang akan terjadi nanti, bagaimana tahun depan, bagaimana, tapi tetap setia pasti. Ya, Ruth ini akhirnya mengalami ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah ada di hati, dan tidak pernah ada di pikiran, itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena Ruth mengasihi Tuhan, maka apa yang tidak pernah dipikirkannya dia dapatkan, yaitu dari garis keturunannya lahir Tuhan Yesus. Dan dia juga hidupnya, nasibnya berubah dengan dia dinikahi oleh Boas. Ya, Boas itu orang kaya gitu ya, jadi dia pun sudah berubah hidupnya. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, supaya semua kita Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih jangan ragu, kalau kita setia mengasihi Tuhan Yesus pasti akan terjadi. Nah, saya sedikit saksikan hidup saya bertobat tahun 80, punya anak dua masih kecil, lalu saya setia melayani Tuhan, lalu terus Tuhan pelihara, dan
kedua anak saya sekarang menikah dan suaminya pendeta, begitu ya. Dan saya sudah punya 6 cucu. Saya pun jadi pendeta di umur saya dulu 45 tahun. Dan yang membuat berbahagia semua kami melayani Tuhan. Menantu saya pendeta, cucu-cucu saya melayani, anak saya pun terus menolong suaminya sebagai hamba Tuhan. Nah inilah dalam hidup ini tidak ada lebih indah, ya, tidak ada lebih bahagia kalau kita bisa hidup kita tidak sia-sia, tapi dari hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang diubahkan hidupnya. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Saya percaya Bapak Ibu dengan mendengarkan firman Tuhan ini akan mengalami, mungkin sekalipun harus mulai dari nol sekarang, tapi percayalah ya, pasti Tuhan Yesus akan menolong supaya Bapak Ibu semuanya bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar kisah Rut, bahwa dia orang yang setia. Sekali dia sudah percaya kepada Tuhan, maka dia tetap setia. Dia berkata kepada mertuanya, padahal dia diperhadapkan bisa kembali ke tempatnya semula, ke kampung halamannya, tapi dia tetap setia mengikut Naomi mertuanya. Dan akhirnya dia engkau pakai, melahir dari keturunannya lahir Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat semua saudara-saudariku yang mendengar dan melihat video ini, berkati mereka semua tetap setia mengiring Tuhan Yesus, mengiringmu. Maka Tuhan, mereka boleh kau pakai menjadi saksi. Kalau mereka orang tua, anak-anak mereka akan melahirkan melahirkan dalam hidupnya, menjadi saksi untuk memberitakan Tuhan Yesus, bahkan juga kepada orang lain. Di dalam nama Yesus hamba memberkati. Haleluya. Amin.